kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opsiku, obrolan seputar inovasi dan solusi Kulon Progo. Masih bersama dengan kedua narasumber kita hari ini. Dari Dinas Dikbora Kabupaten Kulon Progo, langsung hadir Pak Kepala Dinas, ada Bapak Dr. Andes Nur Wahyudi MM. Dan juga dari Dewan Pendidikan, beliau hadir Bapak Dr. Andes Haji Sardal juga, yang siap untuk berbagi informasi bersama kita hari ini. Baik, saya pengen ke Pak Kadis lagi nih Pak, terkait di 2023 kemarin kita juga melaksanakan PPDB. Apa kemudian masalah-masalah yang biasanya dihadapi Pak oleh Dinas Dikbora nih ketika pelaksanaan PPDB? Terima kasih. Memang ada beberapa permasalahan yang dihadapi, walaupun ini permasalahannya tidak hanya di Kulon Progo, karena kami juga sering komunikasi dengan teman-teman Dinas Dikbora di kabupaten kota. Walaupun ada juga yang di Kulon Progo. Ini permasalahan pada umumnya ini akibat orang tua atau wali yang melakukan aktivitas dapat dikategorikan bentuk fraud atau kecurangan. Jadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua Dewan Pendidikan. Ini di mana dilakukan untuk kepentingan individu atau pribadi. Ini bentuk fraud atau kecurangan di PPDB ini yang pertama pada jalur zonasi. Ini menumpang ke kakak orang lain, sehingga anak dalam kakak berstatus famili lain, pindah kakak hanya di atas kertas. Nah itu masih bisa nggak Pak sekarang itu? Oh, sekarang udah nggak bisa. Ada ketentuan lagi yang berlaku untuk mengatur itu Pak? Di berikut akan kami jelaskan. Artinya yang bisa digunakan itu hanya anak atau cucu. Baik. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, mutasi masuk Kulon Progo, namun domisili dan sekolah anak itu sebenarnya sudah lama di Kulon Progo. Kemudian perjogian wali. Yang ketiga jalur afirmasi, tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Ketua Dewan Pendidikan. Ini menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penitipan anak pada kakak orang lain yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga regulasi kebijakan ini disusun tentu bertujuan untuk mencegah praktek-praktek kecurangan tadi ya Pak ya. Dan itu banyak ditemui juga Pak di beberapa kabupaten kota yang lain juga. Di kabupaten kota yang lain ada, di Kulon Progo juga ada, tapi memang lebih banyak ada di kabupaten kota yang lain. Baik. Nah, ini mungkin yang menjadi banyak keresahan juga begitu ya Pak Sardal. Kalau misalnya kebijakan ini begitu, kebijakan yang berlaku di PPDB ini yang diberlakukan begitu, apakah hanya menyasar untuk sekolah-sekolah negeri saja atau juga kadang ada orang tua yang bingung juga, ini kalau aku mau daftarin anakku ke swasta ini kena juga nggak ya, kena zonasi juga nggak ya gitu Pak? Sebenarnya seperti apa Pak? Monggo. Untuk pertanyaan tersebut barangkali akan lebih tepat yang menjawab Bapak Kepala Dinas. Nah, monggo Pak Kepala Dinas. Monggo Pak Kepala Dinas. Ini pertanyaan umum yang sering ditanyakan Pak. Karena Perbub ini kan mengkhususkan untuk sekolah-sekolah negeri pemerintah, sehingga ini memang mengatur untuk sekolah-sekolah negeri. Jadi untuk swasta ini memang tidak terikat dengan regulasi ini. Baik. Jadi misalnya swastanya ada di Temon tapi domisilinya di Wates, boleh-boleh aja ya Pak ya. Kalau misalnya mau memasukkan anaknya di sekolah swasta begitu. Baik. Saya pengen lebih detail lagi Pak, ini tentang kita masuk ke teknis terkait PPDB begitu ya Pak, berkaitan dengan jalur pendaftaran. Nah, selain tadi zonasi begitu yang tersebar kemana-mana kan zonasi begitu ya kan Pak. Nah, tapi sebenarnya di dalam itu sendiri tuh ada bagian-bagian yang mungkin perlu masyarakat tahu juga begitu Pak. Ada jalur apa saja sih Pak yang kemudian diberlakukan di PPDB ini? Terima kasih. Yang pertama ini untuk jalur pendaftaran yang berlaku. Yang pertama jenjang taman kanak-kanak ini tidak ada jalur zonasi atau jalur yang lain. Artinya langsung mendaftar ke sekolah atau taman kanak-kanak yang diinginkan, diseleksi yang diinginkan. Ini menggunakan usia baik di TKA maupun TKB. Oke. Kemudian yang kedua untuk SD ini
berlaku jalur zonasi untuk kuota paling sedikit 80%. Kemudian jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 15%. Kemudian perpindahan tugas orang tua dengan kuota paling banyak 5%. Kemudian untuk SMP berlaku jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 65%. Jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 15%. Kemudian perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% dan jalur prestasi paling banyak 15%. 15%. Oke, berarti yang membedakan antara SD dan juga SMP itu adalah adanya jalur prestasi tadi ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Ya. Nah, sudah diketahui jalur-jalurnya seperti apa, berarti masyarakat ini bisa memilih kira-kira anakku ini bisa dimasukkan lewat jalur apa begitu ya Pak ya. Kira-kira kalau misalnya punya prestasi mungkin bisa coba untuk jalur prestasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian timelinenya seperti apa Pak untuk PPDB di Kulon Progo tahun ini? Ini untuk TK pendaftarannya tanggal 10 sampai dengan 12 Juni 2024. Ini pukul 8 sampai 12. Ini online juga atau seperti apa luring, sistemnya? Luring atau datang langsung ke sekolah yang diinginkan tadi, Oke. Kemudian pengumumannya tanggal 13 Juni tahun 2024 pukul 9. Kemudian untuk jenjang SD ini pendaftarannya semua jalur tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2024 pukul 8 sampai 12 dan ini luring atau datang langsung ke SD negeri. Oke, SD. Seleksi tanggal 26 Juni 2024 pukul 13. Pengumuman tanggal 27 Juni 2024 pukul 9. Untuk 3 jenjang SMP pendaftaran dengan daring. Pendaftarannya daring. Daring ya, melalui kulonprogo.siap-ppdb.com dengan jadwal yang A, pengecekan nomor induk siswa nasional atau NISN tanggal 11 sampai dengan 14 Juni 2024. Apabila NISN-nya tidak ditemukan, bisa segera menghubungi layanan helpdesk di dinas. Oke, ini jadi catatan nih untuk pemirsa yang menyimak juga begitu ya. Jadi dari tanggal 11 sampai 14 ini monggo NISN-nya dicek begitu Pak. Kalau misalnya nanti kok ternyata tidak terdeteksi begitu langsung lapor ke dinas gitu ya Pak ya. Oke, kemudian lanjut Pak. Kemudian yang B, jalur afirmasi dan zona radius. Ini pendaftaran dan seleksi tanggal 19 dan 20 Juni 2024 sampai dengan pukul 13. Serta tanggal 21 Juni 2024 ditutup pukul 11. Ini sudah termasuk verifikasi berkas. Pengumuman jalur afirmasi dan zona radius ini tanggal 22 Juni 2024 pada kulonprogo.siap-ppdb.com. Kemudian yang C, jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Ini pendaftaran dan seleksi tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2024. Setiap harinya sampai pukul 13. Kemudian pengumumannya tanggal 27 Juni 2024. Kemudian yang D, zona wilayah pendaftaran dan seleksi tanggal 24 sampai 27 Juni 2024 setiap harinya sampai pukul 13.00 WIB. Pengumumannya tanggal 28 Juni 2024. Kemudian daftar ulang di semua jalur tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2024. Dan perlu diingat, semua proses PPDB pada sekolah negeri tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi tidak ada pungutan. Kalau sampai nanti masyarakat mungkin atau wali siswa begitu menemukan adanya pungli dan lain sebagainya, nanti boleh melapor juga ke Dinas Sipora begitu ya Pak ya. Baik, kalau tadi kita lihat timelinenya Bapak sedikit mengupas begitu. Sebenarnya ini yang pertama kali kemudian misalnya gitu ya Pak ya. Misalnya ada seorang wali yang pengen mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi, tapi ternyata tidak masuk
Pak di sekolah yang diinginkan, berarti dia masih punya kesempatan untuk mendaftar di melalui jalur yang lain ya Pak ya. Jalur yang lain. Dengan jalur apa itu Pak? Ya jalur zonasi wilayah. Kemudian kayak yang menjadi sapu jaketnya itu jalur zonasi wilayah tadi ya. Jadi jangan khawatir masuk di wilayah yang sudah di lampiran Juknis Perkadinas. Oke, baik gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak. Kalau misalnya memang punya prestasi dicoba dulu untuk masuk jalur prestasi. Tapi kalau misalnya nanti nggak masuk nggak apa-apa. Karena masih ada kesempatan untuk masuk melalui jalur zonasi tadi. Itu kan nanti akan kelihatan daya tampung masing-masing sekolah. Artinya juga sambil melihat daya tampungnya sudah penuh atau belum, yang masih kosong mana itu tentu bisa dimasuk. Oke, baik Pak. Nah, kemudian apa saja nih Pak hal-hal yang harus diperhatikan begitu ketika proses pendaftaran berjalan nih, khususnya untuk orang tua wali yang mungkin kalau anak-anak yang mau masuk ke SMP mungkin mereka sudah bisa bantu gitu ya Pak ya. Sudah bisa ngerti ini yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Tapi untuk adik-adik kita yang masih TK dan juga SD ini peran orang tua sangat luar biasa nanti untuk PPDB. Apa yang harus diperhatikan Bapak? Oke. Yang harus diperhatikan terkait dengan PPDB ini tentu persyaratan utama yaitu kartu keluarga. Ya, ini yang ditentukan. Yang pertama, ini alamat tempat tinggal atau domisili dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB, di mana calon peserta didik pada kakak tersebut berstatus sebagai anak atau cucu. Oke, dengan catatan tadi ya Pak ya, anak atau cucu, kakaknya maksimal diterbitkan 1 tahun sebelumnya. Sama satu lagi alamat yang digunakan adalah alamat kakaknya Pak ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, kakak yang diterbitkan kurang dari 1 tahun itu dapat digunakan. Itu dengan ketentuan perubahan data pada kakak yang tidak menyebabkan perpindahan seperti kelahiran anggota keluarga inti dan kematian, namun tetap melampirkan kakak yang lama. Yang ketiga, perubahan kakak karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut. Kemudian yang keempat, nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kakak harus sama dengan nama orang tua atau calon peserta didik baru yang tercantum dalam rapot atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran dan atau kakak sebelumnya. Yang kelima, jika terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir. Itu harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diberikan instansi berwenang. Baik. Ya, itu hal-hal yang harus diperhatikan ya Pak ya, terkait detail-detail yang harus dipersiapkan begitu untuk pendaftaran besok. Nah, kemudian tadi kita berbincang tentang zonasi begitu Pak. Nah, gimana kemudian kebijakan zonasi yang berlaku di tahun ini Pak untuk Kabupaten Kulon Progo sendiri? Sebelum saya zonasi tadi masih ada satu jalur yang barangkali ini perlu kami tekankan lagi. Ini terkait dengan jalur afirmasi. Ini jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau calon peserta didik penyandang disabilitas. Ini ketentuannya yang pertama, memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP atau program Keluarga Harapan dan atau terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Ini yang dikeluarkan Dinas Sosial Kulon Progo. Ya, ini tentunya sudah berdasarkan data yang diperoleh dari pusat. Kemudian bagi peserta didik penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan hasil asesmen dari psikolog, ahli atau dokter. Ini yang tadi ya jalur afirmasi. Kemudian terkait dengan
Zonasi ini penjelasannya sebagai berikut. Ini zonasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama zona radius. Di jalur zonasi dengan menggunakan prioritas pada jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah. Jarak diukur menggunakan peta satelit atau dengan jarak udara. Titik lokasi sekolah ditentukan pada pintu gerbang utama sekolah. Sedang titik lokasi tempat tinggal calon peserta didik ini bagian rumah yang terdekat dengan sekolah. Jadi tidak ada batasan radius, namun dibatasi jumlah kuota daya tampung sekolah. Jadi ya nanti tentunya melihat itu tadi daya tampung. Kemudian yang kedua zona wilayah. Zona wilayah adalah jalur zonasi dengan pendekatan pada wilayah administratif pedukuhan atau RW yang berada di sekitar sekolah. Adapun wilayah-wilayah zonasi sekolah itu terlampir di dalam petunjuk teknis PPDB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan ini dapat diunduh pada pendidikan.kulonprogo.go.id atau pada kulonprogo.siap-ppdb.com. Jadi calon peserta didik yang bertempat tinggal pada zona wilayah sekolah memiliki kesempatan yang setara untuk mendaftar pada sekolah tersebut. Kemudian akan diseleksi menggunakan usia calon peserta didik. Apabila terdapat sisa kuota daya tampung pada jalur-jalur pendidikan lain, akan ditambahkan pada kuota zona wilayah. Seperti yang kami singgung di awal tadi. Baik. Jadi ada zona radius dan juga zona wilayahnya, begitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang SD sendiri itu prosesnya seperti apa, Pak? Kan tadi SD itu tidak melalui ini ya, Pak ya. Dia melalui usia ya, Pak. Seleksi usia ya tadi. Seperti apa, Pak? Monggo. Untuk jenjang SD ini menggunakan mekanisme luring atau offline. Calon peserta didik atau orang tua itu langsung menuju ke SD yang dituju. Kemudian mekanisme untuk jenjang SD ini yang pertama jalur afirmasi, zona radius, dan perpindahan tugas orang tua. Seleksinya dengan urutan. Yang pertama dilihat jaraknya dulu. Kemudian prioritas jarak dulu. Kemudian usia. Kemudian waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran itu tentunya berkas lengkap. Masuk kapan gitu ya, Pak ya? Betul, sudah lengkap artinya tidak dikembalikan lagi. Ini nanti masuk sebagai kriteria. Kemudian yang kedua jalur zonasi wilayah. Ini seleksinya urutannya yang pertama domisili pada zona wilayah sekolah. Jadi di lampiran Juknis sudah kita atur satu siswa, calon siswa ini mempunyai kesempatan untuk mendaftar di 2 sekolah. Kemudian seleksinya domisili zona wilayah sekolah, kemudian usia, kemudian waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran juga sama, dihitung dari berkas sudah lengkap dan masuk tadi ya, Pak ya. Betul. Baik. Nah, kalau untuk SMP sendiri seperti apa, Pak? Untuk SMP ini baik jalur afirmasi, zona radius, dan perpindahan orang tua, seleksinya urutannya sebagai berikut. Yang pertama jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah. Tetap radius dulu ya, Pak ya. Artinya semakin dekat jarak rumah dengan sekolah, maka peringkatnya makin tinggi. Yang kedua usianya. Usia ini akan dihitung tahun, bulan, dan hari. Artinya yang lebih tua itu yang mana? Artinya yang diprioritaskan. Kemudian waktu pendaftaran ini juga dicatat setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh panitia. Artinya tadi seperti yang di awal, verifikasi lengkap baru dicatat untuk waktu pendaftaran. Kemudian untuk jalur prestasi menggunakan seleksi dengan prioritas. Yang pertama nilai akhir prestasi yang diperoleh dari. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan betul.
Oke, nilai akhir prestasi yang diperoleh dari yang pertama rata-rata nilai rapot. Rata-rata nilai rapot. Ditambah rata-rata nilai ASPD. Ditambah nilai lomba atau kejuaraan. Nanti jadi dihitung jumlahnya. Oke, ini untuk jalur prestasi ya Pak ya. Semakin besar tentu itu yang diprioritaskan tadi. Okay. Yang kedua, waktu pendaftaran. Ini dicatat setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh panitia PPDB. Kemudian usia, jalur zonasi wilayah, ini tadi yang usia ya, yang prestasi, usia nomor 3. Kemudian jalur zonasi wilayah, ini seleksi dengan urutan prioritasnya. Yang pertama, domisili pada zona wilayah sekolah. Oke, artinya ini bisa dilihat di lampiran Juknis PPDB. Kemudian juga yang kedua masih sama, usia dihitung dengan tahun, bulan, dan hari. Artinya yang paling tua itu yang mana. Kemudian yang ketiga, waktu pendaftaran. Ini juga sama, dicatat setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh panitia PPDB. Ya, ini kami ulang lagi yang tadi saya di slide ya. Setiap calon peserta didik dapat memilih 2 SMP pada jalur pendaftaran yang dipilih. Apabila calon peserta didik tidak diterima pada jalur pendaftaran yang dipilih, ini dapat mendaftar lagi pada jalur pendaftaran yang lain yang masih dibuka. Contoh, tidak diterima di jalur prestasi di pilihan 1 dan pilihan 2, maka bisa mendaftar lagi pada jalur zonasi wilayah. Ya. Oke, jalur sapu jagat tadi ya Pak ya. Betul. Oke, baik, sudah lengkap semuanya, sudah dijelaskan juga oleh Pak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Tapi nanti untuk lebih rincinya lagi, pemirsa bisa mendownload langsung atau mengunduh langsung kemudian Juknis untuk PPDB tahun ini ya Pak, yang sudah dipublikasikan melalui websitenya Dinas Dikpora di pendidikan.kulonprogo.go.id begitu, atau di websitenya untuk PPDB ya Pak ya. Ya, baik. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya, untuk bisa dibaca lebih jelas, lebih rincinya lagi, bisa pemirsa mengunduh secara personal begitu. Oke, saya pengen ke Pak Sardal terlebih dahulu. Terakhir ini Pak, kemudian harapannya seperti apa Pak nanti untuk PPDB tahun ini? Harapannya seperti apa? Ya, tentu secara singkat bisa berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Namun yang perlu kita ingat bahwa dengan PPDB ini tidak hanya menjadi suatu gerbang awal untuk menuju ke pendidikan formal, tetapi lebih dari itu, yaitu langkah yang sangat krusial dalam menanamkan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai karakter pada anak, termasuk kepada orang tua. Jadi saya menggarisbawahi yang saya katakan awal tadi, semua yang sudah disampaikan oleh Pak Prada itu sudah rigid, tapi semua itu harus dilakukan dengan nilai-nilai karakter yang ya ada aspek kejujuran, aspek macam-macam lah. Sehingga harapan kami regulasi yang sudah digariskan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, melepas dari emosi kepentingan masing-masing, keinginan pribadi begitu ya Pak ya, demi terlaksananya pelaksanaan PPDB itu secara baik dan benar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dinas, untuk sekolah swasta berbahagialah masih diberi kebebasan untuk mendaftar di mana saja, karena bagaimana juga sekolah-sekolah swasta itu juga tidak jauh bedanya dengan sekolah negeri, yaitu dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Sejarah telah mencatat bahwa sekolah swasta itu bahkan ada yang berdiri sebelum negara kita itu merdeka, sehingga kita memandang sekolah swasta juga tentunya tidak sebelah mata. Kami di Dewan Pendidikan juga
Dewan Pendidikannya sekolah negeri dan Dewan Pendidikan sekolah swasta sama. Kita perlakukan sama. Tidak ada sendiri-sendiri ya Pak ya? Tidak ada sendiri-sendiri. Oke, baik. Oke, baik. Saya pengen ke Pak Nur Wahyudi lagi. Untuk persiapan PPDB ini Bapak, kemudian apa yang disiapkan dari Dinas Dikpora nih kalau misalnya nanti masyarakat pengen, aduh kok ternyata NISN-nya ini nggak kedetek, atau mungkin datanya harus seperti apa, bingung harus urus ini urus itu, gimana Pak? Apa kemudian yang di layanan yang disiapkan oleh Dinas Dikpora ini Pak? Terima kasih. Sebelum ke itu mungkin kami ingatkan lagi untuk mencegah kecurangan begitu Pak. Ini kami pesankan dan ini juga bagian dari tanggung jawab orang tua. Yang pertama ini setiap orang tua atau wali calon peserta wajib mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar adanya dan siap diberikan sanksi apabila data yang disampaikan terbukti tidak benar. Ya, artinya ya dibatalkan. Kemudian terkait dengan kartu keluarga ini kami juga tidak melaksanakan sendiri. Kami kerjasama juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam verifikasi apabila terdapat permasalahan NIK atau kartu keluarga. Kemudian yang lain ini peserta didik yang dikategorikan tidak mampu melibatkan dinas sosial yang akan menerbitkan surat keterangan secara kolektif terkait dengan data siswa yang masuk di TKS. Ini sudah kami terima beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir ini menekankan pada panitia PPDB di sekolah untuk melaksanakan proses PPDB dengan berintegritas. Kemudian menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, dilarang menerima janji atau pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan proses PPDB. Kemudian yang terakhir, seandainya ada permasalahan-permasalahan yang timbul, kesulitan gitu ya, Pak, ya, itu bisa datang ke layanan helpdesk PPDB Kulon Progo melalui nomor telepon yang pertama 0274 774 943 atau yang kedua melalui nomor HP ini 085 640 086 260. Kemudian juga bisa melalui media sosial Dikpora KP, ini Instagram. Kemudian juga kalau belum jelas supaya bisa tatap muka juga silahkan langsung datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Oke, pasti dilayani begitu ya Pak ya. Baik, jadi tidak perlu khawatir pemirsa karena Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo siap membantu melayani seluruh wali siswa, seluruh siswa, calon siswa begitu yang nantinya akan masuk ke jenjang pendidikan baru. Dan semoga lancar ya Pak ya di PPDB tahun 2024 ini. Semakin tahun sepertinya ada banyak sekali kemudian pembaharuan evaluasi dan lain sebagainya. Semoga semakin mewujudkan Indonesia, pendidikan Indonesia yang berkeadilan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak, Pak Nur Wahyudi, terima kasih Pak Sardal yang sudah berbagi informasi untuk kita semua. Dan demikian tadi pemirsa episode untuk kali ini Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo, membahas tentang persiapan PPDB tahun 2024. Kita jumpa lagi di episode yang lainnya. Saya Amalia Miftah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.